Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini, apa yang terbuka. I want to feel that way again. I want to tell you how I feel. I put myself in word to forget you. Ada yang seseorang yang kangen sama kamu. Dia ingin merasakan kembali masa-masa saat kalian masih bersama, saat kamu masih memperhatikan dia, saat kamu masih bersama dia. Dia ingin sekali mengatakan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Oke, maaf ya, videonya tadi kepotong. Oke, aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin dermawan, suka memberi atau mengeluarkan uang, orangnya terbuka. Cuman ada ketidakamanan yang dia sedang alami saat ini secara finansial. Saat ini aku lihat kayak pengeluarannya kayak ceroboh, boros, gegabah, seperti itu ya. Oke, kalau masalah kamu dengan dia, siapakah dia ini? Dia adalah orang yang kalau misalkan sekarang kamu menjalin hubungan dengan dia, atau mungkin bisa jadi dia ini orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan kecemasan dan kebencian agar hubungan kalian itu bisa berkembang dengan sehat. Entah apa kebencian dan kecemasan yang dia miliki, tapi dia ingin mencoba untuk melepaskan itu. Aku melihat kamu dengan dia ini sudah memiliki hubungan yang rusak ya. Dan memang mungkin saat ini juga sudah waktunya bagi kalian mengakhiri hubungan, atau mungkin sudah mengakhiri hubungan. Terus itu juga nampaknya kalian harus membuat suatu pilihan yang pada akhirnya akan menguntungkan hidup kalian, karena karena kalian harus bisa mendapatkan perkembangan ya dalam hidup kalian. Bisa jadi mungkin hubungan ini stuck sehingga aspek-aspek di kehidupan kalian yang lainnya pun jadi stuck juga, seperti itu ya. Sehingga aku lihat di sini kemungkinan kamu dengan dia sudah berpisah. Dan saat ini aku melihat baik dia ataupun kamu siap untuk melepaskan rasa takut dan melangkah maju untuk bertemu orang lain dan bersikap terbuka dengan orang lain ya, orang baru gitu. Tapi aku melihat dia ini kayak masih merasa sulit untuk melepaskan emosi dia terhadap kamu. Tapi dia harus mau nggak mau siap melepaskan kamu untuk melanjutkan hidup ya. Aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat saat ini kalau bisa dibilang kamu itu orang yang sangat berempati selama ini kan terhadap dia. Sehingga dia ini memiliki kebutuhan dan kekhawatiran tentang kamu dan diri dia sendiri ya. Jadi gini loh, kamu itu kan orangnya sangat berempati. Mungkin selama ini kamu selalu membantu dia, entah itu dari motivasi, entah itu dari keuangan, entah itu dari solusi, bantuan pekerjaan gitu ya. Tapi dia tuh sebenarnya tidak mau bergantung gitu loh. Dia juga mau berdiri sendiri, dia mau sukses sendiri gitu loh. Jadi makanya di sini ketika kemungkinan ya ada kejomplangan secara ekonomi atau
mungkin keadaan keuangan dia memang mungkin lagi drop ya, sedangkan kamu mungkin baik-baik saja, sehingga dia tidak mau menggantungkan hidup dia ke kamu gitu loh, menyusahkan ke kamu. Makanya di sini dia memilih untuk kemungkinan kecemasan yang dia miliki adalah tentang materi untuk masa depan dia atau tentang materi untuk diri dia sendiri gitu ya. Makanya di sini dia memilih untuk berpisah aja dulu dengan kamu. Kemudian juga ternyata ada Four of Cups yang bertanda bahwa dia ini pernah melakukan kesalahan yang berulang kali terjadi atau pernah melakukan kesalahan terhadap kamu, sehingga saat ini tuh dia takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, sehingga saat ini dia menghindari melakukan hal-hal yang justru malah nanti akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari gitu loh ya. Jadi entah apa yang dulu pernah dia lakukan, Two of Cups sering mengabaikan kamu, terus itu punya jiwa yang bebas ya, masih suka tebar pesona aku lihat di sini. Nah itu mungkin yang membuat kamu kecewa ya, dia masih suka tebar pesona di luar sana, terus itu masih lebih memprioritaskan pekerjaan, uang, keinginan-keinginan dia dibandingkan kamu. Jadi dia nggak bisa memberikan keseimbangan di hubungan kalian antara pekerjaan, keinginan, dan romansanya bersama kamu gitu ya. Kamu sering diabaikan aku lihat di sini. Apalagi di sini aku melihat ada Six of Pentacles. Apalagi di sini ya dikonfirmasi ya, kamu orang yang memang sangat dermawan, suka beramal ya, suka bersedekah, memberi ya. Kamu juga mungkin pernah membantu dia secara materi, atau memang di mata dia kamu itu suka membantu orang-orang secara materi ataupun dukungan ya, suka berbagi, memberi. Ya aku lihat di sini juga dia ada rasa terima kasih sih sama kamu karena selama ini kamu mau gitu ngebantu dia gitu kan, secara dukungan atau materi. Terus itu juga di mata dia kamu itu selalu berbelas kasih dan selalu memberi untuk dia, dan kamu juga selalu menjaga dinamika hubungan kalian dalam memberi di hubungan ini. Terus itu juga memberi dan menerima ya. Terus itu juga kamu selalu berusaha untuk bisa gimana caranya memperkuat hubungan kalian seiring berjalannya waktu. Jadi aku lihat di sini kamu lebih banyak effort dibanding dia. Kamu orangnya makmur ya, maksudnya itu sukses ya, sukses secara materi itu stabil, oke gitu loh, enggak bermasalah banyak gitu ya, intinya ya sejahtera lah secara materi. Terus juga kamu punya sikap yang selalu optimis ya, dan aku lihat di sini kamu selalu mendukung dia, kamu selalu bersikap baik terhadap dia gitu ya. Oke, dan saat ini aku lihat memang kalian sudah melajang dan kamu sudah melajang. Ada pertanda bahwa sikap baikmu ini terhadap orang lain akan membantu kamu untuk mendapatkan teman baru atau kenalan-kenalan baru, orang-orang baru yang mungkin akan tertarik dengan kamu ya, karena kamu kan orang yang selalu tulus dan murah hati. Nah, bisa jadi pemikiran di orang ini saat ini adalah dia berpikir, ya ampun kamu itu orangnya baik banget, pasti sekarang kamu sudah banyak yang ngincer gitu loh, pasti kamu sudah banyak yang ngincer kamu gitu untuk jadi pasangan atau kenalan sama kamu ya. Jadi saat ini dia berpikir seperti itu tentang kamu. Apalagi di sini kamu orang yang penuh dengan kasih sayang, kamu orangnya baik, terus itu kamu orang yang pekerja keras, kamu selalu mencapai tujuanmu. Maksudnya gini, mungkin nggak semua, tapi apa yang kamu targetkan itu akan kamu usahakan sampai kamu mendapatkannya, seperti itu ya. Sebagian itu kamu mencapai tujuanmu gitu. Apalagi di sini kamu kalau dijadikan pasangan, kamu itu adalah orang yang selalu bisa memberi banyak dukungan secara ekonomi maupun emosional. Jadi di mata dia itu kamu perfect gitu loh ya. Jadi kebaikan kamu ini kemungkinan itu akan menarik orang-orang baru yang tertarik sama kamu. Jadi dia berpikir seperti itu. Sekarang mungkin sudah banyak orang-orang yang tertarik sama kamu, ngajak kamu kenalan. Dan dia berpikir saat ini mungkin kamu sekarang sudah mulai berbisnis baru atau bisa jadi mendaftar sekolah gitu ya.
Jadi makanya di sini kamu sudah tidak peduli lagi gitu loh sama dia. Kamu sudah cuek sama dia karena kamu punya kesibukanmu sendiri ya. Dia berpikir mungkin kamu punya pekerjaan baru atau kamu mungkin sekolah lagi gitu, sehingga kamu sudah tidak lagi memprioritaskan dia. Seperti itu ya, karena kamu sudah punya kesibukan baru, kesibukan yang lain seperti itu. Apa ini namanya? Queen of Swords. Queen of Swords itu adalah seseorang yang feminim. Aku lihat di sini usia kalian tidak apa namanya? Tidak setara, tidak setara apa sih? Tidak seumuran ya. Ada yang lebih tua di sini ya. Ada yang lebih tua, entah ini kamu atau dia. Intinya kamu dengan dia ada perbedaan umur yang cukup banyak ya. Di antara kalian ini banyak yang perbedaan umur, banyak yang nggak seumuran, nggak. Terus itu juga di mata dia kamu orang yang tulus, jujur, selalu terus terang, cerdas, humoris ya. Kamu orang yang selalu turun tangan untuk membela dan membantu orang-orang memecahkan masalah ya. Dalam posisi rentan pun kamu akan selalu membantu, seperti itu. Kamu orang yang realistis, cerdas, hanya saja skeptis ya. Emang agak skeptis kamu. Kamu memiliki kemandirian dan pemikiran yang terbuka. Jadi kamu itu orang yang selalu open minded ya, dengan apa namanya, ide-ide atau saran-saran dari orang-orang, termasuk dia. Kalau ngasih kamu saran tuh kamu kayak oke, menerima aja gitu ya, tapi bukan berarti akan kamu lakukan, tapi kamu kayak open minded, terbuka gitu ya. Aku melihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mencoba masih menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu. Atau ini bisa jadi energi kamu masih menyembunyikan luka atau kesedihan kamu dari masa lalu ya. Ada energi feminim, bisa jadi seorang wanita, bisa jadi seorang pria dewasa ya. Dan ini energinya orangnya suka berteman. Kalau kamu misalkan gak suka berteman, berarti ini energi dia ya, situasikan aja. Orangnya eksentrik, suka berteman, lugas, selalu menyemangati. Terus itu juga dia ini adalah orang yang pernah mengalami banyak kehilangan atau penderitaan secara langsung ya. Dia pernah merasakan asam garamnya kehidupan, pahitnya kehidupan ya. Terus itu juga aku melihat di sini orangnya aku lihat sebenarnya rentan ya. Ya, sebenarnya orangnya rentan. Terus juga orangnya ini tidak suka mentolerir orang-orang yang idiot atau melakukan kesalahan. Orangnya punya lidah yang tajam, maksudnya itu kalau ngomong tuh suka pedes kayak gitu ya. Oke, aku melihat di sini dia juga orangnya kuat, cerdas, berprinsip, adil, jenaka. Ya, jenaka tuh apa sih? Humoris ya. Cerdas, kuat, kompeten. Kalau misalkan dalam pekerjaannya tuh dia kompeten. Dia orang yang pemilih dalam mencari pasangan, karena memang dia ingin mencari pasangan yang bisa menghargai ruang pribadinya, karena dia pun menghormati batasan orang lain gitu ya. Kalau orang lain gak suka A, maka dia tidak akan melakukan A, seperti itu. Dia bukan orang yang gampang cair ya, gampang apa sih, berbaur gitu ya. Dia bukan orang yang suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Orangnya itu dingin, orangnya itu misterius, seperti itu. Terus juga sangat berbakti dengan keluarga, humoris, baik hati, penyayang, penuh kasih sayang ya. Hanya saja dia ini orang yang walaupun memiliki suatu hubungan atau berkomitmen dengan seseorang, dia akan selalu merindukan kemerdekaan atau kebebasan atas dirinya, sehingga di luar sana dia tetap akan seperti orang yang lajang, seperti itu. Bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah bercerai, atau mungkin kamu yang sudah bercerai, atau bisa jadi sudah menjadi orang tua tunggal ya. Dan aku lihat di sini dia memang mencari pasangan yang bisa menghargai dirinya, melindungi dirinya
ya, menghormati kebutuhan dan kebebasannya gitu ya. Orang yang kalau aku lihat suka kebebasan, tidak suka dikekang, tidak suka diatur-atur ya, orangnya masih suka semena-mena, orangnya masih suka bebas seperti itu. 12 Pentacles, dia orang yang masih memiliki banyak keinginan ya, keinginan untuk memiliki sesuatu, entah itu rumah, mobil, atau apalah gitu ya, barang-barang yang memiliki harga gitu ya. Saat ini dia sedang mencoba menyeimbangkan sumber daya yang dia miliki ya, dia mencoba untuk fleksibel dengan keadaannya. Dia mencoba untuk beradaptasi dengan situasinya ya, bisa jadi mungkin dia berasal dari orang yang sebenarnya mapan-mapan aja dulu, tapi sekarang mungkin drop atau bangkrut, sehingga ya dia harus bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang gitu ya, atau apa gitu, pokoknya ada perubahan sehingga sekarang nih dia harus beradaptasi dengan keadaannya sekarang benar-benar harus menggunakan akal untuk mutar balik gimana caranya menghasilkan uang seperti itu. Oke, kemudian aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menyeimbangkan prioritas dia, tugas dia, kewajiban dia, ya, karena mungkin dia ini orang tua dari seseorang anak, ya, dia harus bekerja. Nah, aku lihat kemungkinan dia ini mungkin punya jabatan yang bagus sebenarnya ya, dulu mungkin dia ini punya pekerjaan yang bagus atau posisi jabatan yang bagus, mungkin dia mantan manajer perusahaan atau asisten eksklusif ya. Hanya saja mungkin ya ada sesuatu ya, atau mungkin dia ya merasa banyak beban dalam pekerjaannya sehingga ya jatuh, atau mungkin dia punya usaha apa gitu bangkrut kayak gitulah ya. Jadi saat ini dia harus bisa menyeimbangkan kewajiban dia harus bisa menangani semua kekhawatiran dalam hidupnya, dia harus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat ya, untuk bisa stabil lagi dalam keuangan gitu. Karena kalau aku lihat saat ini dia berada di gini, saat ini dia ngerasa keuangan dia itu ada di peringatan bahwa dia itu ada di garis tipis antara apa ya, kayak kehancuran perekonomian gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Sehingga dia harus bisa bertanggung jawab untuk jangan sampai kehilangan kendali mengelola perekonomian dia, menghindari kehilangan keseimbangan dalam perekonomian dia. Dia harus bisa mengelola waktu, energi, sumber daya dia dengan hati-hati agar lebih efektif ya dalam bekerja, menghasilkan uang seperti itu. Bahkan aku lihat di sini kayak dia juga sampai-sampai punya sedikit waktu istirahat doang gitu ya, yang biasanya kita apa ya, Sabtu Minggu itu libur, dia masih kerja misalkan seperti itu. Aku melihat kayak dia ini sedang mengejar-ngejar waktu, dia ngerasa harus bergegas untuk bisa segera juga stabil secara perekonomian, jadi kayak dipicu gitu loh, dia kayak harus berpacu dengan waktu agar dia bisa segera stabil ya. Kalau dalam kisah percintaannya dengan kamu, aku lihat di sini dia mungkin perlu membuat keputusan keuangan terpenting dulu ya dalam kehidupannya. Karena kalau aku lihat mungkin saat ini masih ada yang perlu dia beli atau dia miliki, misalkan mobil atau rumah seperti itu. Terus itu juga, aku lihat dia pernah ternyata mengambil suatu pinjaman yang cukup besar nih, ada hutang yang dia miliki. Nah, bisa jadi dia juga harus bisa menyelesaikan hutangnya itu. Dan aku lihat juga dia di sini mungkin lagi sulit ya untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan dia bersama kamu, karena memang keadaan keuangan dia memang saat ini lagi drop, sehingga dia harus prioritaskan itu terlebih dahulu. Jadi nggak bisa seimbang gitu antara kewajiban dia menghasilkan uang untuk keluarganya, untuk anaknya, terus itu ditambah lagi dia harus bisa seimbang dengan percintaannya dengan kamu. Seperti itu menurut dia kayak masih rumit, masih sulit untuk bisa menyeimbangkan di situ.
ya. Apalagi dia pikir-pikir gimana caranya dia harus bisa memutuskan apakah dia siap untuk menciptakan ruang dalam hubungan percintaan kalian gitu, kayak masih sulit gitu loh. Sehingga ya aku lihat di sini karena dia belum bisa mengatur waktu untuk itu ya, belum bisa membagi-bagi ya, jadi makanya di sini dia kayak menarik diri dari kamu atau ghosting kamu, menghilang, atau bahkan memang sudah berpisah ya. Entah di sini siapa yang meminta pisah duluan, tapi ya memang kalau dari dianya itu memang selama ini semenjak keuangan dia drop itu memang ya apa ya, kayak selalu menghindari kamu, atau mungkin selama ini pun memang ya dia selalu menghindari kamu, selalu menarik diri dari kamu ya. Knight of Swords, aku lihat memang hubungan yang sudah lama ya, cukup lama berpisah, entah sudah berapa bulan atau bahkan mungkin sudah berapa tahun, intinya sudah cukup lama kamu dengan dia berpisah. Tapi karena ini Knight of Swords, aku melihat kayak ada keinginan, ada ekspektasi dari dia untuk datang kembali ke kamu. Tapi datangnya dia ini bukan hanya sekedar ucuk-ucuk datang, dia juga ingin memberikan sesuatu sesuai apa yang kamu inginkan atau harapkan selama ini dari dia, yang selama ini belum pernah dia wujudkan untuk kamu. Misalkan yang LDR gitu ya, mau bertemu secara fisik misalkan ya, bisa jadi dia saat ini gimana caranya untuk menghasilkan uang, menyisihkan uangnya untuk bisa bertemu dengan kamu, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia datang nanti bukan dengan tangan kosong, bisa jadi kalau misalkan keinginan kamu dari dia mungkin bukan tentang materi, misalkan tentang menyelesaikan masalah atau memberikan kepastian, nah itu juga dia akan siapkan gitu. Toh untuk memberikan kepastian juga kan bukan hanya sekedar omong kosong, misalkan kepastian tentang hubungan kamu dengan dia ini mau dibawa kemana, misalkan ke pernikahan kah, atau hanya sekedar dijalani aja gitu kan, itu juga butuh modal ya. Misalkan mau ke pernikahan juga kan butuh modal. Kalau misalkan cuma untuk dijalan-jalani doang kan ya, untuk kencannya juga butuh modalnya, seperti itulah ya. Terus itu juga aku melihat ya finance and career yang memang masih dia prioritaskan atau dia utamakan di sini. Keadaan keuangannya masih dia prioritaskan. Ada religious factor, ada ikatan secara religius dan spiritual yang mengikat kalian ternyata. Jadi kenapa dia sulit untuk pisah sama kamu ya, karena ini ada ikatan spiritual yang kuat gitu ya. Kalau udah ngomongin ikatan spiritual itu biasanya memang akan sulit dibahas atau sulit dijabarkan secara logika ya. Tapi jujur di sini ada religious factor, kemudian calling your soulmate. Intinya nih orang suka berdoa, meminta kepada semesta untuk diberikan jalan agar bisa bersatu kembali dengan kamu ya. Religiousnya itu dia selalu berdoa ya, seperti itulah. Bisa jadi spiritualitasnya mungkin mengafirmasi kamu ya, tapi sambil juga berdoa dia untuk meminta bisa dipersatukan kembali dengan kamu. Karena pun aku lihat secara spiritual lainnya, misalkan heart to heart conversation, ada ikatan batin juga yang kuat. Jadi dia ini sering kayak mengirim energi percakapan gitu loh, dari hati ke hati. Jadi makanya tiba-tiba kamu kok sering kepikiran dia, tiba-tiba hatimu terenyuh gitu ya, kayak tiba-tiba sakit gitu ya. Ya karena dia sebenarnya masih merindukan kamu, masih merasakan adanya hadirmu di hidup dia gitu loh. Dia masih memiliki perasaan keinginan untuk bersama gitu loh. Ya masih ada rasa untuk kamu. Getting to know each other, dia masih sering stalkingin kamu, masih ingin masih ingin mengetahui keadaan kamu, kabar kamu, apa yang terjadi dengan kamu saat ini ya. Dia masih sering stalkingin kamu, bahkan kemungkinan kamu juga masih sering stalkingin dia ya, masih pengen tahu kabar dia. Kalau nggak lewat media sosial ya ini lewat tarot ya, pembacaan tarot, kalian masih pengen tahu kan kabar dia seperti apa gitu. Walaupun hanya sekedar pengen tahu aja, nggak pengen tahu lebih dalam, yang penting tahu keadaan dia. Atau bahkan bisa jadi kamu menunggu kabar-kabar buruk atau kabar-kabar baik dari dia, seperti itu ya.
Free yourself, aku lihat saat ini dia memang lagi bener-bener fokusnya adalah tentang dirinya sendiri, kestabilan materi, stabil kehidupannya, berkelimpahan yang bersifat hal-hal materi atau duniawiah ya. Saat ini aku lihat dia memang lagi fokusnya di situ. Gitu ya. Kalau aku lihat kemungkinan memang ambisius banget dia untuk bisa stabil kembali dengan keadaan keuangannya ya. Zaman sekarang kalau nggak punya uang tuh rasanya ya ampun gitu ya, apalagi kan segala bahan pokok serba naik ya kan. Apalagi ini udah mau mendekati akhir tahun, ini udah bulan Agustus ya. Jadi ya apalagi semakin tahun pasti selalu ada inflasi ya kan. Bahkan nggak usah nunggu tahun-tahunan, tiba-tiba bulanan atau akhir mingguan aja tiba-tiba harga-harga sudah mulai naik kayak gitu kan. Jadi aku lihat saat ini prioritas dia adalah mencoba untuk menstabilkan perekonomian dia seperti itu ya. Untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Itu aja ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Oktober, April, Mei, Februari, Desember, November, Januari, September, dan Juli. Kemudian ini ada angka yang berhubungan dengan kamu dan dia gitu ya. 18, 14, 30, 15, 4, 1, 2, 6, 12, 11, 7, 31, 25, 10, 21, 20, 13, 29, 5, dan 28. Kemudian sionya bisa sio kamu atau sio dia, situasikan aja. Ada sio macan, sio kelinci, sio ayam, sio babi, sio naga, sio kambing, sio tikus, sio kerbau, satu lagi deh, sio anjing. Alfabetnya yang berhubungan dengan kamu dan dia. GNOY, TLV, QMUPB, AJKE, XS, FZ, dan AR. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.